Halo semua, selamat datang di video pembelajaran akuntansi. Pada video ini, saya akan membahas mengenai contoh soal metode FIFO dengan menggunakan sistem persediaan tertutup. Nah, pada metode FIFO ini, diasumsikan sebagai barang yang pertama kali masuk juga akan pertama kali keluar, sehingga persediaan akhirnya berasal dari barang yang terakhir digunakan. Melalui contoh soal ini, kita akan belajar tentang nilai persediaan akhir, kemudian harga pokok penjualannya, dan laba kotornya. Nah, agar kalian lebih paham, yuk simak video ini sampai selesai. Selamat mensalut belajar. Nah, di sini terdapat contoh soal, yaitu PT Jaya Abadi melakukan pembelian dan penjualan barang dagang pada November 2025 sebagai berikut. Nah, di sini terdapat transaksinya, yaitu pada tanggal 1 dilakukan persediaan awal sebanyak 200 unit dengan harga per unitnya 10.000. Kemudian tanggal 3 dilakukan pembelian dengan harga per 300 unit dengan harga per unitnya 12.000. Tanggal 7 dilakukan penjualan sebanyak 200 unit dengan harga per unitnya 16.000. Tanggal 8 dilakukan penjualan kembali sebanyak 100 unit dengan harga 16.000. Kemudian tanggal 15 dilakukan pembelian sebanyak 400 unit dengan harga per unitnya 13.000. Kemudian tanggal 16 dilakukan retur pembelian sebanyak 100 unit dengan harga 13.000 dari pembelian tanggal 15. Kemudian tanggal 20 dilakukan penjualan sebanyak 200 unit dengan harga per unitnya 18.000. Kemudian tanggal 21 dilakukan retur penjualan sebanyak 100 unit dengan harga per unitnya 18.000. Dan yang terakhir 30 November dilakukan penjualan sebanyak 100 unit dengan harga per unitnya 20.000. Kemudian kita diminta untuk menghitung nilai persediaan barang dagang akhir dengan menggunakan metode FIFO. Kemudian yang kedua, menghitung harga pokok penjualannya, dan yang ketiga, menghitung laba kotornya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Pembahasan nomor 1, yaitu menghitung nilai persediaan akhir menggunakan FIFO. Nah, disoalkan terdapat transaksi pada tanggal 1 November, terdapat persediaan awal sebanyak 200 unit dengan harga 10.000 per unit. Jadi kita tulis di dalam kartu persediaannya, yaitu tanggal 1 persediaan awalnya sebanyak 200 dengan harga 10.000, jadi totalnya 2 juta. Kemudian tanggal 3 dilakukan pembelian 300 unit dengan harga 12.000. Oke, jadi kan dilakukan pembelian, jadi kita masukkan ke dalam kolom pembelian, yaitu 300 unit kan dengan harga 12.000, jadi totalnya 3.600.000. Jadi 300 dikalikan dengan 12.000. Sehingga stok persediaannya, kan tadi persediaan awalnya yaitu 200 unit dengan harga 10.000, yaitu 2 juta totalnya. Kemudian perusahaan ini melakukan pembelian lagi sebanyak 300 unit. Jadi kan persediaannya bertambah. Jadi 300 unit tambah lagi 300 unit dengan harga 12.000. Kemudian totalnya 3.600.000. Oke, selanjutnya pada tanggal 7 terjadi penjualan 200 unit. Terjadi penjualan. Nah, kita tulis tanggal 7. Terjadi penjualan 200 unit. Nah, jadi di sini kita tulis di harga pokok penjualan, kolom harga pokok penjualan 200 unit dengan harga. Nah, kan kita menggunakan metode FIFO ya. FIFO kan masuk pertama, keluar pertama. Jadi kan kita ambil persediaan yang pertama, karena kan masuk pertama dia yang keluar pertama. Persediaan yang masuk pertama dia yang keluar pertama. Jadi kita ambil di sini 200 unit, kan dia membelinya juga 200 unit, harganya 10.000, jadi totalnya 2 juta, sehingga sisa persediaannya tinggal 300 unit, kan ini habis kan 200-nya sudah diambil, tinggal 300 unit dengan harga 12.000 dengan total 3.600.000. Oke, selanjutnya pada tanggal 8 November terjadi penjualan sebanyak 100 unit. Jadi kita tulis 8 di kolom harga pokok penjualan. Nah, kan tadi penjualannya sebanyak 100 unit, jadi 100 unit. Jadi kan kita tulis tanggal 8 di kolom harga pokok penjualan 100 unit dengan harga 12.000. Nah, 12.000 ini dari mana? Dari sisa persediaannya. Kan sisa persediaannya itu hanya tersisa ini 300 unit dengan harga 12.000. Jadi kita ambilnya di
12.000, jadi ambilnya di situ. Kemudian dengan total 1.200.000, kan 300 unit dikurangi dengan 100 unit, sehingga sisa persediaannya tinggal 200 unit. 300 dikurangi 100, 200 unit. Dengan harga 12.000, jadi totalnya 2.400.000. Itu. Oke, selanjutnya tanggal 15 dilakukan pembelian 400 unit dengan harga 13.000. Jadi kita tulis 400 unit dengan harganya 13.000, jadi totalnya 5.200.000. Nah, tadi kan sisa persediaannya yaitu 200 unit dengan harga 12.000 kan, dengan total 2.400.000. Kemudian perusahaan itu membeli lagi 400 unit dengan harga 13.000. Jadi kita tambahkan 400 unit dengan harga 13.000. Jadi totalnya 5.200.000. Gitu. Oke, selanjutnya tanggal 16 November 2025 terjadi retur pembelian sebanyak 100 unit dengan harga 13.000. Nah, jadi kita tulis di kolom yaitu tanggal 16. Nah, ini perusahaannya itu ya kan terjadi retur pembelian ya. Jadi kita tulis minus 100 dengan harga 13.000, jadi totalnya minus 1.100.000. Kan retur, kita ingat retur. Jadi sisa persediaannya yaitu 200 unit, jadi 200 unit dari sini kan, dengan harga 12.000, totalnya 2.400.000. Kemudian dia terjadi retur dari tanggal 15 di harga 13, jadi kan tadi 400 unit. Kemudian retur 100 unit, barangnya itu kembali lagi, dikembalikan. Retur kan, direturkan gitu. Ini kan barang persediaannya itu jadi berkurang kan karena terjadi retur pembelian. Jadi 400 unit dikurangi dengan 100 unit sehingga mendapatkan 300 unit dengan harga 13.000. Jadi totalnya 3.900.000. Jadi paham ya, 300 ini dari mana? Saya ulangi lagi. Kan perusahaan ini melakukan retur pembelian, jadi kan barangnya berkurang, kan direturkan gitu. Jadi 400 dikurangi dengan 100, jadi mendapatkan 300 unit dengan harga 13.000, jadi totalnya 3.900.000. Oke, next kita masuk ke tanggal 20, terjadi penjualan sebanyak 200 unit. Kita ingat lagi, kan kita menggunakan metode FIFO. Kita tulis dulu 200 unit FIFO, masuk pertama keluar pertama, jadi kita ambilnya di sini dengan harga 12.000, jadi totalnya 2.400.000. Nah kan FIFO kan ini kan dia melakukan penjualan sebanyak 200 unit, kan awalnya persediaannya 200 unit dengan harga 12.000, kemudian dilakukan penjualan 200 unit, jadi kan persediaan dengan harga 12 ini habis kan gitu. Jadi sisa persediaannya tinggal 300 unit dengan harga 13.000, jadi totalnya 3.900.000. Kita harus ingat kita ini menggunakan metode apa. Kalau menggunakan FIFO, masuk pertama keluar pertama, ya ini kan penjualan 200 unit masuk pertama, jadi kita ambilnya di sini 200 ini dengan harga 12.000, jadi totalnya 2.400.000. Kan habis 200 karena 200 habis kan, jadi tinggal persediaannya tinggal 300 unit dengan harga 13.000, jadi totalnya 3.900.000, jadi 200 ya kan. Persediaannya awalnya 200, kemudian terjadi penjualan 200 unit, kan habis jadi gitu. Jadi sisanya tinggal 300 unit dengan harga 13.000, jadi totalnya 3.900.000. Kemudian tanggal 21 November terjadi retur penjualan sebanyak 100 unit dari penjualan sebelumnya di tanggal 20. Jadi kan terjadi retur penjualan sebanyak 100, jadi kita tulis 100. Harganya 12.000 kan, pada tanggal sebelumnya kan terjadi penjualan, kemudian tanggal 21 dilakukan retur, jadi 12.000, jadi totalnya 1.200.000. Jadi dia beli kemudian dia direturkan lagi tuh.
barangnya dikembalikan lagi ke PT Jaya Abadi. Tuh, jadi 112.000, jadi totalnya minus 1.200.000. Nah, tadi kan retur penjualan, jadi kan barangnya dikembalikan lagi ke perusahaan kita, jadi dikembalikan lagi ke PT Jaya Abadi. Jadi persediaannya di sini tulis 100, dari sini kan kembali kan barang dagangnya di 100 dengan harga 12.000, jadi totalnya 1.200.000. kemudian persediaan yang tersisa tadi yaitu 300 dengan harga 13.000, totalnya 3.900.000. Nah, jadi kita harus ingat itu terjadi retur penjualan atau pembelian. Tuh. Dan kita juga harus mengingat kita menggunakan metode apa, FIFO atau LIFO atau metode yang lain. Dan terakhir tanggal 30 terjadi penjualan 100 unit. Nah, kita tulis di kolom harga pokok penjualan 100 unit. Kan tadi FIFO. Masuk pertama keluar pertama, jadi kita ambilnya di sini 100 unit dengan harga 12.000. jadi kan 100 unit persediaannya, kemudian terjadi penjualan, jadi kan habis, sehingga persediaannya tinggal 300 unit dengan harga 13.000 dengan total 3.900.000. Kemudian kita totalkan berapa pembeliannya, berapa harga pokok penjualannya, berapa total persediaan akhirnya. Nah, jadi pembeliannya yaitu sebanyak 600 unit dengan total 7.500.000, harga pokok penjualannya 500 unit dengan total 5.600.000, kemudian persediaan akhirnya sebanyak 300 unit dengan total 3.900.000. Jadi nilai persediaan akhirnya sebanyak 300 unit dengan nilai 3.900.000. Nah, selanjutnya kita menghitung harga pokok penjualannya. Rumusnya masih sama seperti metode-metode sebelumnya, yaitu ada dua kan tadi, persediaan barang dagang awal ditambah dengan pembelian bersih dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir, atau persediaan barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir. Nah, tadi kan di soal persediaan barang dagang awalnya sebanyak 2 juta. Kemudian kita hitung pembelian bersihnya tadi kan sebanyak 7.500.000, sehingga mendapatkan hasil barang yang tersedia untuk dijual sebanyak 9.500.000. Kemudian persediaan barang dagang akhir tadi kan sudah dihitung yaitu sebanyak 3.900.000. Jadi kita kurangkan 9.500.000 dikurangi dengan 3.900.000 sehingga mendapatkan total harga pokok penjualannya sebanyak 5.600.000. Jadi kita ingat-ingat lagi rumus dari harga pokok penjualan. Persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir sehingga mendapatkan total harga pokok penjualannya sejumlah 5.600.000. Oke. Selanjutnya kita menghitung laba kotornya. Rumusnya masih sama juga, yaitu penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan. Yaitu penjualan bersihnya kan tadi sebanyak 8.600.000. Kita hitung penjualan bersihnya. Kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualannya sebanyak 5.600.000. Sehingga laba kotornya sebanyak 3 juta. Nah, dari sini penjelasan saya mengenai contoh metode FIFO pada penilaian perpetua. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih semuanya, sampai jumpa kembali.